Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ujian kepada kita selaku hambanya, maka hendaknya kita tulus, ikhlas, ridho untuk menerimanya. Dengan kita demikian, maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar yang tidak terhitung jumlahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, seandainya kita tidak bersabar terhadap ujian-ujian Allah, ujian itu pun tetap terjadi, tetap terrealisasi kepada kita selaku hambanya. Namun bedanya, jika kita tabah, ikhlas, sabar menerimanya, itu ada pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika tidak bersabar, maka tidak ada pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, karena sebuah kesabaran ini sesuatu hal yang pahit, yang tidak mengenakkan pada diri manusia, maka hendaknya kita harus memiliki beberapa ilmu, memiliki sesuatu hal yang bisa rasanya mendamaikan hati kita, yang mampu membuat hati kita tabah, sabar, ikhlas untuk menerima segala bentuk berbagai macam ujian datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita memiliki ilmu-ilmunya, tahu bahwa setiap kejadian apapun itu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu yang terbaik bagi hamba-hambanya, maka insya Allah sedikit demi sedikit hati kita masing-masing akan bisa tabah, sabar, ikhlas, dan ridho untuk menerimanya. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran alaihi massalamu, Ya Musa, man lam yardo biqadai walam yasbir ala balai walam yaskur na'mai fal yahruj min baini ardi wasamai wal yatlub lahu robban siwai. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya begini, Auha memberi wahyu. Siapa? Allahu ta'ala, Allah yang maha luhur. Memberi wahyu ila Musa bin Imran, kepada Nabi Musa putra Imran. Alaihima, semoga untuk keduanya assalamu, mendapat salam sejahtera dari Allah.
Wahyunya begini, ya Musa, wahai Nabi Musa, man barang siapa orangnya, yaitu lam yardo, yang tidak ridho, biqodoi, dengan kodokku atau dengan keputusanku, walam yasbir, dan tidak bersabar, ala balai, atas balak-balakku, walam yaskur, dan tidak mau bersyukur, nakmai, terhadap nikmat-nikmatku. Kalau begitu, falyahruj, maka silahkan keluar, min baini ardi, dari antara bumiku, wasamai, dan langit-langitku, wal yatlub, dan carilah, lahu, untuk orang yang tidak sabar tersebut, silahkan cari robban, Tuhan, siwai, selain diriku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam penjelasan hadis tersebut, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keterangan bahwasannya suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam. Apa isi wahyunya? Wahai Nabi Musa, barang siapa yang tidak ridho dengan kodokku, tidak sabar dengan ujian-ujianku, dan tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka silahkan keluar dari bumiku, dari kolong langit-langitku, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Ini merupakan sebuah ketegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha di atas segala-galanya. Ketika Allah menghendaki seseorang itu dimuliakan misalkan, maka tak ada satupun orang yang mampu menghinakannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki orang itu dihinakan, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa untuk memuliakannya. Begitupun juga ketika Allah menghendaki hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini untuk menerima ujian darinya, itu pun juga tidak ada yang bisa untuk menghalang-halanginya. Semuanya sudah menjadi kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau terjadi, mau tidak, itu semuanya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap kita ketika Allah menguji kita sebagai hambanya, maka jalan terbaik adalah senantiasa sabar, ikhlas, ridho, menerima bahwa itu semuanya sudah menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita sebagai seorang hamba yang lemah, yang dhaif, tidak memiliki daya kekuatan apapun kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ridho terhadap kodoknya Allah, tidak sabar terhadap ujian-ujian dari Allah, dan tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, Allah pun juga punya ketegasan, silahkan keluar. Dari mana? Keluar dari atas bumiku, keluar dari kolong langitku, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Mana mungkin kita sebagai seorang hamba ini, semua-muanya ini adalah milik Allah. Bumi milik Allah, langit milik Allah, termasuk jasad kita, nyawa kita, ruh kita, semuanya ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita diusir dari buminya Allah, mau kemana kita rasanya?
Silakan keluar dari kolong langitku. Mau kemana kita rasanya? Sebagai manusia tidak mungkin hidup tanpa menginjakkan kaki di atas bumi dimanapun itu. Sementara bumi ini milik Allah. Dan tidak satupun manusia yang bisa hidup tanpa, dan tidak ada satupun manusia yang hidup kecuali di situ, di bawah naungan langit-langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang tidak sabar dan tidak mau bersyukur dan tidak ridho terhadap Allah, ditegasin oleh Allah, silahkan kamu keluar. Mau kemana rasanya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semakin nyata akan kebesaran Allah, semakin nyata akan kelemahan dan kedhaifan kita sebagai seorang hamba. Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, sebesar apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah paling utama, kembalikan semuanya, bahwa itu adalah sudah menjadi kehendak Allah. Dan perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji kepada hamba-hambanya di luar batas kemampuannya. Ketika Allah menguji hambanya dengan berbagai macam ujian, misalkan, yakinlah bahwa kita semuanya mampu dan bisa melewatinya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang barokah untuk kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.